Good. Sekarang kita lanjut meluncur ke 50.006-nya karena baseline dan indikator kinerja energi itu dibahasnya di sini, ISO 50.006. Di Indonesia setahu saya baru Enercos yang bisa bikin training 50.006 dan sampai sekarang nggak ada temennya. Jadi kalau ada yang ngaku pernah ikut training ISO 50.006 di Indonesia, insya Allah belajarnya dari Enercos. Teman-teman Skovindo, teman-teman BQS, teman-teman BSI, teman-teman lembaga sertifikasi itu auditor-auditornya belajar 50.006 dari situ. Saya merenung, kalau saya bikin materi pelatihan 2 hari, waktu masih ingat kelas pertama kita buka di Malang waktu itu, wih seru, 26 orang belajar ISO 50.006. Padahal itu sangat teknis, belajar, buka Excel, nyusun regresi, belajar statistik, wah, sudah sama-sama lupa katanya. Dulu bingung, sekarang lupa. Nah, itu kejadian di training 50.006. Good. Kenapa penting belajar tentang baselining? Karena baseline yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Wong pembandingnya salah, ya salah kesimpulan. Yang jadi masalah adalah kalau kesimpulan hemat borosnya saja salah, maka ada kemungkinan kita masih boros ngerasa hemat, atau kita sudah hemat tapi masih diomelin seolah-olah masih boros. Dua-duanya sama masalahnya. Kalau saya engineer, saya senang kalau dikira hemat, karena dapat bonus. Tapi paling susah kalau sebenarnya sudah hemat, sudah mentok, ide sudah habis, tapi kok seolah-olah masih boros, padahal sebenarnya kita sudah hemat. Dan yang jadi masalah adalah kalau sebenarnya kita masih boros, tapi seolah-olah hemat, maka pemborosan itu akan berlangsung terus-menerus dan masalahnya tidak akan selesai. Yang lebih bahaya lagi, tren perusahaan itu dikit-dikit jadiin KPI, Key Personal Indicator, Key Performance Indicator. Lah kalau acuannya saja belum benar, ngitung hemat salahnya saja belum benar, kok sudah jadi KPI, apa nggak takut zolim itu nanti? Saya kasih contoh, rumah sakit, indikator yang dipakai adalah KWH per meter square. Ketika jumlah pasien VIP nambah, maka ruangan yang 1 pasien 2 AC nambah. Rumah sakitnya untung nggak? Untung. VIP room yang occupied. Tapi KWH per meter square-nya naik apa turun? Naik. Yang nyala sekarang ruangan dengan KWH per meter square yang jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi engineer-nya nggak dapat bonus karena KPI-nya nggak kecapai karena ruangan VIP penuh, tapi rumah sakitnya untung banyak. Nah, apa nggak stres tuh engineer-nya? Pateni kabeh ntar sini. Ya, ada banyak isu kenapa waktu menetapkan NPI itu salah. Satu, drivernya bukan itu. Yang berpengaruh terhadap naik turunnya konsumsi energi itu bukan itu, bos. Yang lain. Tapi itu yang diawasi. Contoh, yang paling banyak perusahaan itu menganggap bahwa, ini contoh nyata misalnya, berapa banyak gas yang dipakai di furnace, itu tergantung pada berapa banyak ton gelas yang dihasilkan. Mereka selama ini memantaunya adalah meter kubik gas dibagi dengan ton produk. Padahal begitu dilihat-lihat, produk itu kadang-kadang jadi gelas kaca, reject, dikeprok, dipecahin, masuk lagi ke furnace. Pecahin, masuk lagi ke furnace. Baru nanti kalau benar-benar bagus masuk finish good. Jadi ada gelas yang di finish good itu sudah 3 kali masuk furnace, ada yang baru 2 kali masuk furnace, ada yang sekali jadi masuk furnace. Selama ini yang dipantau adalah meter kubik per ton produknya. Begitu ternyata konsumsi meter kubik per ton produknya naik, sak pabrik bingung semua. Kenapa ya? Kenapa ya? Yo iya, wong kemarin itu kamu pas lagi bikin gelas yang ukirannya ruwet sehingga ngeproknya 4 kali baru masuk, baru jadi finish good.
Artinya bisa jadi ada variabel penting sekali yang harusnya bukan ton finish good yang jadi acuan, tapi berapa ton pecahan kaca yang masuk ke smelter, ke furnace, atau berapa banyak output yang keluar dari furnace. Nah, itu lebih tepat untuk menggambarkan kinerja furnace, bukan finish good yang ada di ujung sana. Nah, gitu. Atau kita take it for granted, pokoknya asumsinya naik turunnya konsumsi energi dengan naik turunnya produksi itu berkorelasi lah. Padahal banyak juga yang nggak berkorelasi. Sebanding terus. R square-nya 1, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Gitu. Atau kondisi sudah berubah tapi tidak dinormalisasi. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.